O datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut sang Immanuel. Bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu, engkau yang duduk di atas para kerup, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah, tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba." Ibaratnya seperti seseorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing sesuai dengan tugasnya, dan memerintahkan supaya penunggu pintu berjaga-jaga. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Hal ini kukatakan supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan sampai didapatinya kamu sedang tertidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, oma, opa, dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabar Anda sekalian? Semoga Anda senantiasa dilimpahi kesehatan, kegembiraan, dan dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini kita memasuki kembali masa Advent di tahun liturgi yang baru, tahun liturgi B, ketika saya merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini, tiba-tiba saya teringat akan satu peristiwa yang terjadi dalam masa Advent tahun yang lalu. Jadi masa Advent tahun lalu itu ada satu peristiwa, bukan peristiwa yang besar, tetapi ini peristiwa ini terjadi di sebuah media sosial. Saya itu termasuk dalam adminnya Facebook Kuskupan Agung Jakarta. Jadi saya itu termasuk adminnya. Jadi waktu itu di halaman Facebook Kuskupan Agung Jakarta ada satu informasi yang rupanya membuat pergunjingan ya, bagi beberapa orang. Atas dasar informasi demikian, jadi di sana ditampilkan bahwa di Kuskupan Agung Jakarta di masa Advent itu mengadakan konser lagu Natal dalam rangka penggalangan dana untuk gereja-gereja di Papua, di pedalaman Papua. Saya melihat komentar-komentarnya itu dalam hati saya, ini orang Katolik apa bukan yang komentar, kok jahat-jahat banget gitu ya. Kebanyakan itu mereka menuliskan, ini apa ini? Ada uskup lagi. Kenapa nyanyiin lagu Natal di masa Advent? Kalau mau bikin konser di masa Advent, konser lagu-lagu Advent. Ya kan lucu juga ya, nyanyiin konser, oh datanglah, lagunya itu doang, lagu Advent. Ya banyaklah perdebatannya, ada yang kontra, ada yang pro, ada yang dan sebagainya gitu. Akhirnya saya memberi pendapat di situ, opini, saya mengatakan bahwa ya sebetulnya nggak ada salahnya ya, mau di masa Advent kah, mau di masa mana kah, mau nyanyi lagu Natal, silahkan aja gitu. Dengan satu kondisi, lagu Natal itu jangan masuk ke perayaan liturgi, karena perayaan liturgi kita sedang liturgi Advent. Karena kita merayakan Natal itu kan perayaan iman. Pertanyaan berikutnya adalah, di mana kita merayakan iman kita? Apakah di konser? Bukan. Kita tidak merayakan iman kita, itu di konser. Konser itu hanya sebuah pertunjukan saja, sama seperti kita menonton orang yang mungkin di rumah kita tiba-tiba nyanyi Malam Kudus tiba-tiba gitu. Tetapi kita merayakan iman itu di dalam perayaan liturgi. Kita merayakan liturgi Natal itu nanti pada saat 24 Desember malam kita merayakan liturgi Natal. Tapi selama masa Advent kita merayakan liturgi Advent. Maka salah kalau kita di Advent yang pertama kita menyanyikan Malam Kudus, itu salah.
Tetapi setelah misa, keluar gereja, nyanyiin Malam Kudus, silahkan sah-sah saja gitu, nggak ada masalah ya. Nggak ada problematik di situ dan nggak ada yang protes juga, silahkan aja mau nyanyi Hai dunia gembiralah gloria, silahkan saja karena sudah bukan perayaan liturgi. Jadi menurut saya menurut saya agak terlalu membesar-besarkan gitu loh permasalahannya. Lalu yang kedua adalah saya membaca ada satu komentar yang bilang begini, ini kan masa Advent, masa pertobatan, jadi kita harus menciptakan masa yang hening gitu, masa yang penuh duka, masa yang penuh dengan pokoknya pertobatan gitu ya. Terus dalam hati saya berpikir, ini Advent kah, Prapaskah ya? Mungkin orang ini nggak bisa bedain antara Advent dan Prapaskah ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk mencoba deh, yuk kita gali kembali sebetulnya sikap seperti apa sih yang perlu kita ciptakan dan kita tumbuhkan pada masa Advent ini. Kita tahu, saudara-saudara yang terkasih, Advent artinya adalah penantian. Penantian akan Yesus Kristus yang akan datang. Yesus Kristus yang akan datang ini bisa berarti banyak. Ya, pertama, dia datang pada saat akhir zaman. Kedatangan yang kedua, parusia, akhir zaman. Itu nggak tahu kapan ya. Yesus sendiri bilang hanya Allah Bapa yang tahu. Dia pun tidak, semua orang tidak, malaikat pun tidak. Yang kedua adalah pada saat kita dijemput sama Yesus sendiri nanti ketika kita mati ya. Kita akan berjumpa dengan dia datang menjemput kita. Lalu yang terakhir adalah jelas pada saat Yesus datang lagi setiap tahun pada tanggal 25 Desember yang kita rayakan pada perayaan Natal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kok akhirnya ada orang-orang yang menganggap kita harus bertobat, kita harus memurnikan diri, kita harus menciptakan suasana sedih, duka atas besarnya dosa-dosa kita supaya Yesus itu layak gitu. Mungkin sebagian besar dari kita masih beranggapan akan sebuah konsep yang salah kalau Tuhan datang pada akhir zaman itu akan muncul suasana seperti apa. Kira-kira seperti apa? Kalau Tuhan datang pada akhir zaman, itu suasananya kayak apa sebetulnya? Yang dalam pikiran kita selama ini. Mungkin kita terbiasa, mungkin entah dari film, entah dari buku, kita terbiasa kalau Tuhan datang, itu pasti yang didahului akan ada kehancuran. Ya. Kadang-kadang kan ada orang, banjir, aduh kiamat sudah dekat gitu. Atau ada pandemi yang nggak berakhir-akhir nih, nggak selesai-selesai. Aduh Romo, kiamat sudah dekat. Ya. Apalagi ya, ada gempa bumi, ya. Waduh kiamat sudah dekat. Ngomong-ngomong, pokoknya ada kehancuran, ada bencana dikait-kaitan dengan akhir zaman, kiamat yang akan datang. Nah ini, mungkin kita terbiasa dengan konsep seperti itu. Tetapi kan, kalau kita lihat ya, jujur-jujuran aja ya, kalau kita lihat dalam kitab suci, apakah setiap kali Tuhan datang dalam kitab suci, apakah didahului dengan kehancuran? Coba Anda buka kitab suci Anda, lihat di kitab Kejadian dan lihat di Injil Lukas. Coba. Waktu Tuhan datang untuk pertama kalinya menciptakan segala sesuatu, apakah dia datang membawa kehancuran? Tidak. Justru yang tadinya hancur, dia perbaiki. Yang tadinya chaos, dia tata kembali menjadi teratur dan menjadikan semuanya baik. Itu Kejadian. Tuhan datang untuk menjadikan segalanya baik, bukan untuk menghancurkan. Jadi kalau orang melihat, wah gempa bumi, kiamat sudah dekat. Enggak, salah itu, konsep yang salah. Injil Lukas, ketika Yesus lahir, Tuhan datang dalam sabdanya menjadi manusia. Apakah ada kehancuran di situ? Gak ada. Damai, tenang, sunyi. Bahkan yang ada malah kegembiraan ketika gembala-gembala datang, 3 Majus datang dan menyembah Yesus yang lahir di kandang Bethlehem situ. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa dalam masa Advent kita harus menciptakan suasana ketakutan, itu salah besar kalau menurut saya. Karena yang kita nantikan bukan Tuhan yang membawa kehancuran, tetapi sebaliknya, yang kita nantikan adalah Tuhan yang membawa pengharapan, membawa kesempatan kedua bagi mereka yang mau bertobat, membawa kehidupan kembali, membawa pertumbuhan tunas kembali bagi mereka yang selama ini hidup dalam dosa. Harusnya kan kalau
pemahaman seperti itu yang kita tumbuhkan bukan sikap takut lagi, tetapi sikap, wah ini kegembiraan yang luar biasa. Ada jalan keluar. Tuhan menawarkan jalan keluar. Kalau kamu berdosa, saya datang, saya betulkan kamu kembali. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itu pula yang bisa kita rasakan dalam bacaan-bacaan pada hari ini. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Konteksnya adalah ketika bangsa Israel itu dibuang ke Babel selama 50 tahun, Yerusalem hancur lebur, bait Allah hancur lebur. Sampai akhirnya 50 tahun ya, bayangkan itu udah satu generasi loh. Ketika mereka akhirnya dibebaskan dari Babel, mereka silakan kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem mereka melihat, aduh, kalau orang Papua bilang, aduh mamayo, tete nenek ini bagaimana kak? Kami tidak punya tempat berdoa lagi baru. Itu orang Papua mungkin gitu ya. Mereka sedih karena gimana nih, kami mau mempersembahkan kurban nggak ada tempatnya lagi, mau berdoa nggak ada tempatnya lagi. Lalu gimana kami mau mengungkapkan doa-doa kami kepada Tuhan? Mereka sedih. Yesaya mengungkapkan rasa sedih dan rindu itu dalam bacaan pertama tadi. Saya pikir apa yang dialami Yesaya, Bapak Ibu semua sudah rasakan selama 8-9 bulan ini. Kerinduan untuk berjumpa, untuk memuliakan Tuhan di gereja. Tetapi kan kondisinya sekarang bukan karena gerejanya rubuh ya, tetapi karena gerejanya ditutup. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah yang ingin saya ajak Anda renungkan dan ajak Anda bangun dalam masa Advent ini adalah sikap kegembiraan, sikap yang penuh harapan. Dan sekaligus mau mengetuk kita semua yang mungkin sampai detik ini kita masih tertidur ya. Tertidur artinya kita tidak bangun dan tidak berjaga-jaga, masih terlena, masih nyaman dengan kehidupan lama kita yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Itu kan sikap yang tidur. Masih belum sadar bahwa kita sudah melakukan kesalahan selama ini. Yuk sekarang kita bangun. Bangun dari tidur kita dan berjaga-jaga. Refleksilah, carilah apakah ada yang salah dalam hidupku. Tuhan mau datang kembali, mau memberikan kesempatan kita sekali lagi untuk hadir bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini yang mau saya bagikan kepada Anda sekalian. Semoga di masa Advent yang baru kita mulai ini akan ada 4 kali nanti, 4 minggu, kita dibantu untuk merenungkan. Dan saya kira tahun ini pasti akan menjadi spesial karena Natalan kita dalam Natal pandemi ini pasti beda ya rasanya, dan pasti saya pikir akan ada rasa kerinduan yang lebih besar dibandingkan dengan Natal-Natal sebelumnya yang biasa ya ketemu biasa, tetapi tahun ini pasti ada sesuatu yang spesial. Maka marilah kita persiapkan sebaik-baiknya batin kita, diri kita, apa yang bisa kita buat, apa yang kita bisa perbaiki, apa yang mau kita pertobatkan, kita lakukan. Kita persiapkan semuanya sebagai jawaban undangan Tuhan mengundang kita untuk kembali lahir dan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Maria